perlu mengoreksi cara pandang sebagian orang di luar sana, saya kira, bahwa manakala kita bermazhab, baik itu mazhab fikih maupun mazhab akidah, bernasab ke suatu golongan, itu tidak perlu dipertentangkan dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi, baik teman-teman semuanya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik ikhwah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Barusan kita mendengar pernyataan dari Ustadz Nuruddin yang mengatakan bahwasannya ketika seseorang bermadhab, ya, jadi tidak perlu dipertentangkan dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apakah perkataan ini mutlak benar? Maka perlu kita rinci. Ketika seseorang bermadhab, ya, kepada madhab tertentu atau bernasab kepada golongan tertentu, maka tolak ukur kita jelas, ya, bukan madhab itu sendiri atau kelompok itu sendiri atau golongan itu sendiri, namun Al-Quran maupun Sunnah. Artinya selama madhab tersebut yang kita anut, yang kita ikuti, tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran maupun Sunnah, maka silahkan, ya, dan pemahaman para sahabat, maka silahkan kita ikuti. Karena yang kita ikuti adalah dalilnya, bukan madhabnya, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ya, ikutilah yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Wala tattabi'u, jangan ikuti dari selainnya. Baik teman-teman, jadi ketika seseorang bermadhab, tidak serta-merta berarti dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tidak, harus dipertimbangkan, dilihat kembali, ya, madhab yang dianut tersebut apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ataukah tidak. Jadi mohon maaf ya, Ustadz Nuruddin, tidak mutlak demikian, ya, karena banyak madhab yang mereka merasa paling benar, bahkan madhab satu dengan madhab yang lainnya saling menjatuhkan, ya, satu sama lain, sehingga mereka terkadang membuat riwayat yang palsu untuk membenarkan madhabnya. Baik, kita dengarkan ya teman-teman. sebetulnya bermazhab itu intinya, kalau mau kita sederhanakan, tentu ini untuk para musyahidin, para penonton ya, Ustaz Abdul Somad tidak perlu penjelasan ini. Ketika kita bermazhab Asy'ari dalam akidah misalnya, bermazhab Syafi'i dalam fikih, itu hakikatnya kita sedang mengikuti Al-Quran dan Sunnah melalui ulama yang lebih terpercaya dan lebih paham agama ini ketimbang kita. Saya kira ini penting ditegaskan karena banyak orang di luar sana suka mempertentangkan antara bermazhab dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kenapa harus mazhab Asy'ari? Sebetulnya mazhab Asy'ari itu, kalau kita mau jujur, bukan mazhab dalam arti ajaran baru yang beda sama sekali dengan ajaran sahabat dan salafus soleh. Ya. Kenapa kita bermazhab Syafi'i? Imam Syafi'i ini tidak datang dengan agama yang baru. Terus kenapa dinasabkan atau dinisbatkan kepada tokoh-tokoh ini? Karena mereka punya kelebihan, mereka punya jasa dalam taknin al-qawaid, merumuskan kaidah-kaidah, al-mu'allafat, menulis karangan-karangan. Jadi akidah, kalau kita tanya, akidah Asy'ari ini, akidah salafus saleh apa bukan? Ya, Imam Asy'ari ini punya jasa. Jadi begini, mungkin untuk lebih mengklirkan persoalan begini. Baik teman-teman, ini lebih menggelitik lagi teman-teman. Tadi Ustadz Nuruddin mengatakan bahwasannya ketika seseorang bermadhab atau menasabkan kepada golongan tertentu, hakikatnya dia memahami Al-Quran dan Sunnah melalui perantara ulama yang terpercaya atau orang ulama yang lebih paham daripada kita. Oke, kita katakan oke lah. Tapi ingat, tidak mutlak demikian. Tidak mutlak demikian. Tetap kita harus mempertimbangkan
barometernya, tolak ukurnya adalah Al-Quran maupun Sunnah. Jika yang dipegang oleh madhab tersebut atau golongan tersebut berdasarkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salaf, para sahabat, maka kita ikuti. Namun jika bertentangan, bertolak belakang, ya, dengan Al-Quran maupun Sunnah di atas pemahaman para sahabat, maka jelas kita tolak. Betapa banyak, ya, kelompok, ormas, golongan yang mereka mengatasnamakan Al-Quran dan Sunnah, namun amaliyahnya, tata cara ibadahnya menyelisihi pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim. Apakah kita ikuti? Tidak, ya. Maka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah pun harus digarisbawahi, ya, di atas pemahaman para sahabat. Karena para sahabat mereka adalah murid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka belajar langsung dengan Nabi Alaihi Salatu Wassalam dan tahu bagaimana wahyu itu turun dan tahu bagaimana cara mengamalkan dalil-dalil tersebut. Ya, makanya harus diukur dulu. Tidak mutlak serta-merta kalau ikut madhab, kalau ikut golongan tersebut atau bernasab kepada orang tertentu berarti kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Belum tentu demikian, ya, belum tentu benar. Karena bisa jadi madhab tersebut atau kelompok tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, atau mungkin bisa jadi bertentangan. Maka perlu dilihat kembali, diperhatikan kembali tolak ukurnya, standarnya. Kemudian tadi beliau menjelaskan juga seolah-olah dalam bermadhab itu kita menggunakan madhab Syafi'i. Bermadhab Syafi'i kemudian berakidah Asy'ari. Jadi tambah lucu lagi teman-teman, ya, tambah menggelitik sekali. Ini aneh juga ini, ya. Sekarang kalau bermadhab Syafi'i kemudian berakidah Asy'ari, timbul sebuah pertanyaan besar. Apakah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala seolah-olah beliau tidak memiliki akidah? Kenapa enggak madhabnya Syafi'i, akidahnya ikut Syafi'i sekalian? Kenapa akidahnya ikut Asy'ari? Apakah Imam Syafi'i tidak punya akidah? Apakah akidah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Atau apakah akidah Imam Syafi'i, ya, tidak sesuai dengan akidah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, apakah Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan akidah? Timbul pertanyaan seperti ini teman-teman. Kenapa harus direkomendasikan kalau akidah Asy'ari? Padahal antara Asy'ari, Abul Hasan Asy'ari dengan Imam Syafi'i, lebih salaf mana? Lebih salaf Imam Syafi'i yang lahir di tahun 150 Hijriah. Ya, kalau kita lihat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau subhanallah, ya, beliau punya murid-murid yang menukilkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari Imam Syafi'i, seperti Imam Al-Muzanni, Imam Hamid, ya, Abu Hamid Al-Isfirayini, kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka murid-murid Imam Syafi'i yang menukilkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari gurunya. Luar biasa. Kenapa kok harus Asy'ari? Timbul pertanyaan di sini teman-teman. Ya, padahal, ya, Imam Abul Hasan Asy'ari sendiri, kalau kita lihat biografinya, Imam Syafi'i jelas dia berguru kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Gurunya siapa Imam Syafi'i? Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Kemudian Waqi' bin Jarrah. Kemudian Sufyan ibn Uyainah. Guru-gurunya Imam Syafi'i yang jelas berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lantas kenapa wahai Ustaz Nuruddin, ketika dalam masalah akidah kenapa harus ke Asy'ari? Coba kita lihat. Kalau
Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, kita tahu biografinya. Beliau selama 40 tahun berakidah Mu'tazilah. Yang dididik, ya, dibimbing oleh ayah tirinya, Abu Ali Al-Jubai, berakidah Mu'tazilah. Ya, masa kita justru dialokasikan atau dialihkan kepada akidahnya Abu Hasan Al-Asy'ari? Ini kan aneh. Oke lah, kalau akidahnya Abu Hasan Al-Asy'ari ini setelah beliau bertaubat, dari akidah Mu'tazilah menuju akidah Ahlussunnah wal Jamaah, oke lah, kita terima. Karena setelah beliau bertaubat, kemudian beliau berjalan di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang dianut oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, mungkin kita bisa terima. Tapi kalau kita disuruh mengikut akidahnya Al-Asy'ari sebagaimana dia sebelumnya Mu'tazilah, tentu no way, kita nggak mau. Bagaimana ini? Kita ambil yang jelas saja. Ya, ambil yang jelas. Yang dimaksud akidah Asy'ari, apakah setelah beliau bertobat atau sebelum bertobat? Ketika setelah bertobat, kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, beliau menyatakan bahwasanya saya melepaskan akidah Mu'tazilah sebagaimana mencopot baju saya ini dan saya kembali kepada pemahaman Imam Ahmad bin Hanbal. Oke, kita terima. Ya, tapi kalau kita menganut ajaran Asy'ari yang mana beliau masih di atas akidah Mu'tazilah, tentu kita tidak diperbolehkan. Tentu ini adalah ajaran yang menyesatkan, ya, ajaran yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kenapa Ustaz Nuruddin? Kenapa harus akidahnya Asy'ari sedangkan fikihnya Syafi'i? Kenapa enggak sekalian ikuti akidahnya Syafi'i dan juga mazhab Syafi'i? Apakah akidah Imam Syafi'i bermasalah? Apakah akidahnya Imam Syafi'i mirip seperti Wahabi? Apakah karena Imam Syafi'i menetapkan Allah di atas arsy? Apakah karena Imam Syafi'i, ya, menyatakan bahwasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, lantas engkau enggan menerima akidahnya Imam Syafi'i? Bacalah, ya, akidah Imam Syafi'i dari murid-murid beliau. Saya ulangi lagi, muridnya Al-Imam Al-Muzanni, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, kemudian Abu Hamid Al-Isfirayini. Mereka ulama-ulama besar yang hidup di zaman Imam Syafi'i yang menukilkan bagaimana akidah Imam Syafi'i di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan dalam masalah asma wa sifat, beliau terang-terangan menetapkan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah istiwa di atas arsy. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk dan yang lainnya. Ya, kok aneh sekali. Kenapa kita disuruh mengikuti akidahnya Al-Asy'ari? Sedangkan yang unik lagi teman-teman, yang unik lagi ini, sebagian kalangan Asy'ariyah atau sebagian kalangan Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari tidak mengetahui akidah yang sebenarnya yang dianut oleh Abu Hasan Al-Asy'ari setelah dia bertobat. Dia mengikuti ajaran Abu Hasan Al-Asy'ari sebelum dia bertobat, masih di atas akidah Mu'tazilah. Ini yang unik, yang lucu. Ya, sebagian pula yang anehnya juga, sebagian orang yang mengatasnamakan bermadhab Syafi'i, bermadhab Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, namun ketika ada pendapat Imam Syafi'i yang bertentangan dengan hawa nafsunya, dia tinggalkan. Ini kan lucu. Seperti Imam Syafi'i yang mengharamkan musik, mereka tidak mau mengambil pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengharamkan tahlilan, mereka enggan mengambil pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, jadi makanya kita beragama itu harus punya standar tolak ukur, yaitu Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafun as-salih, ala fahmi sahabat, ya, di atas pemahaman para sahabat. Jadi amaliyah kita ukur, ya, pendapat seorang imam jika berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat, maka kita ambil, kita amalkan. Karena yang menjadi tolak ukur adalah Al-Quran dalilnya, bukan ulamanya.
Ya, begitu ya. Bahkan Imam Al-Muzanni sendiri banyak mengkritik ya pendapat Imam Syafi'i dalam masalah fikih. Gak ada masalah, murid sendiri. Tapi dalam masalah akidah mereka sejalan. Ya, mereka sejalan. Ya, jadi aneh ya kalau ada orang mengatakan madhabnya Syafi'i, fikihnya Al-Asy'ari. Padahal Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, guru-guru beliau luar biasa dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, dan murid-murid beliau juga menukilkan bagaimana akidah Imam Syafi'i di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Justru malah ini Ustaz Nuruddin menganjurkan untuk merekomendasikan akidahnya ikut Asy'ari. Padahal kita tahu Abu Hasan Asy'ari ketika itu Mu'tazilah selama 40 tahun. Ya, Mu'tazilah sebelum bertobat. Walaupun kendati demikian beliau sudah bertobat di atas akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, ini aneh. Ya, kenapa nggak sekalian bilang madhabnya Syafi'i, akidahnya juga Syafi'i? Ya, gimana Pak Nuruddin? Apakah karena Imam Syafi'i akidahnya sama dengan akidahnya Wahabi, sehingga engkau enggan mengatakan berakidah dengan akidah Imam Syafi'i? Ya, teman-teman bisa tahu sendiri ya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.